Seratus hari pemerintahan Prabowo Gibran, sejumlah kebijakan menjadi sorotan. Meski masyarakat mayoritas puas, namun sejumlah program mendapatkan reaksi negatif. Apa saja program-program tersebut? Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategi yang tidak mendukung hal ini. Silakan keluar dari pemerintah yang saya pilih. Program makan bergizi gratis menjadi program unggulan pemerintahan Prabowo Gibran. Meski belum optimal, namun pemerintah terus meningkatkan kualitas makanan yang diberikan. Standar operasional prosedur juga diperketat untuk menjaga pemenuhan gizi bagi anak, ibu hamil, dan menyusui. Selain program makan bergizi gratis, Lembaga Survei Indonesia (DNIJA) mencatat ada 9 program yang menjadi favorit masyarakat. Kesembilan program ini adalah makan bergizi gratis, rehabilitasi dan renovasi sekolah, dan swasembada pangan. Warga juga menantikan program peningkatan kesejahteraan guru dan kenaikan upah minimum nasional yang telah dijanjikan Presiden Prabowo. Keanggotaan Indonesia dalam BRICS juga diapresiasi warga. Warga juga mengapresiasi program transisi energi hijau, pemberantasan judi online, dan penurunan harga tiket transportasi publik. Survei ini juga mencatat sejumlah program yang kurang disukai masyarakat. Program-program ini adalah usulan pemilihan kepala daerah oleh DPRD, pembentukan kabinet jumbo, serta penghapusan utang macet UMKM. Meski belum sempurna, namun pemerintahan Prabowo Gibran diharapkan bisa terus akselerasi pencapaian target pembangunan nasional, menjawab tantangan global, serta mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Lagu Maju Tak Gentar menggetarkan Parade HUT India ke-76 di New Delhi pada akhir pekan kemarin. Kontingen Indonesia yang terdiri dari prajurit TNI dan Taruna Akmil tampil memukau lewat alunan musik marching band disertai hentakan gerak yang tersinkronisasi. Ensemble band, a unique blend of military music and noble values. Going past the saluting base. Picture perfect positioning. Ratusan kontingen Indonesia ikut serta dalam perayaan ke-76 Republik India di Kartavyapet, New Delhi Sabtu kemarin. Proud moment for our chief guest too as the band goes past the saluting base. Snare drums, deliras, trumpet. Disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan tamu kehormatan yang hadir. Anggota marching band yang merupakan prajurit TNI dan Taruna Akmil ini memainkan lagu Maju Tak Gentar. Tampak parade kontingen Indonesia didahului dengan kelompok marching band. Kemudian diikuti pasukan baris berbaris yang terdiri dari prajurit TNI 3 Matra. Alunan musik disertai hentakan gerak para Taruna Akmil dan prajurit TNI tampak memukau sehingga mengundang kagum para penonton. Showcase their discipline and national pride. 152 personnel from all branches. Bernama Genderang Perang Suling Canka Lokananta, marching band ini merupakan perpaduan unik antara musik militer dengan nilai luhur yang cerminkan semangat dan kehormatan akademi. Meticulous training. Tim Liputan iNews melaporkan. Perfect timing. Kehangatan terasa dalam kunjungan Presiden Prabowo ke India. Bahkan Presiden Prabowo sempat berkelakar memiliki DNA India karena dirinya suka menari. The President, Prime Minister, and Vice President, distinguished friends, a few weeks ago, I had my genetic sequencing test and my DNA test. And they tell me that I have Indian DNA. And everybody knows when I hear Indian music, I start dancing. So it must be part of my...
Pemirsa, kecelakaan beruntun yang melibatkan truk kontainer dan minibus terjadi di ruas tol Jor Cakung, Jakarta Timur Selasa sore. Sopir truk selamat meskipun sempat terjepit. Kamera dashboard sebuah mobil merekam kecelakaan yang terjadi di kilometer 52 tol Jor Cakung, Jakarta Timur Selasa sore. Sebuah truk kontainer menabrak pembatas tol dan tiang lampu, lalu kembali ditabrak minibus di belakangnya. Pilot masih kejepit, masih evakuasi. Sopir truk sempat terjepit di bagian kemudi, namun berhasil diselamatkan. Sementara sopir minibus yang luka-luka dibawa ke rumah sakit. Sebelumnya, truk melaju dari arah Bintara, Bekasi menuju Rorotan, namun tiba-tiba oleng dan menabrak pembatas jalan tol. Truk diduga mengalami selip ban saat melaju di jalan yang basah akibat hujan. Truk dan minibus yang ringsek pun dievakuasi petugas. Kasus kecelakaan ditangani Polres Metro Jakarta Timur. Astagfirullahaladzim. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur ibu kota sepanjang malam membuat ruas Jalan Ahmad Yani Cempaka Putih, Jakarta Pusat terendam banjir. Akibatnya jalur lambat terpaksa ditutup total. Banjir akibat hujan deras yang mengguyur Jakarta selama beberapa jam membuat ruas Jalan Ahmad Yani Cempaka Putih, Jakarta Pusat terendam hingga setinggi 80 cm. Banjir terjadi akibat buruknya saluran drainase yang membuat air tidak mampu mengalir normal dan tumpah ke permukaan jalan. Sejumlah pengendara roda 2 yang sebelumnya berusaha menerobos bahkan harus mengalami mati mesin. Hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Selasa sore membuat ruas Jalan Bayangkara akses menuju kantor kepolisian sektor Koja, Jakarta Utara tergenang banjir setinggi 15 hingga 30 cm pada Selasa malam. Sejumlah pengendara motor yang nekat menerobos genangan, kendaraannya mati mesin hingga akhirnya harus didorong sampai ke ujung jalan. Selain itu, kendaraan roda 4 yang ingin melintas juga harus menurunkan kecepatan agar tidak terjeblos lubang yang ada di tepi jalan. Pemirsa, TNI Angkatan Laut dan Ditpol Airut Polda Banten bersama nelayan kembali melanjutkan pembongkaran pagar laut di perairan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten. Kondisi cuaca dan gelombang laut yang mencapai 2 meter membuat pembongkaran pagar laut di hari ke-7 ini kurang maksimal. TNI Angkatan Laut dari Lanal Banten dan Ditpol Airut Polda Banten bersama nelayan kembali melanjutkan pembongkaran pagar laut perairan Kronjo dan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Pembongkaran pada hari ke-7 melibatkan 180 personil gabungan ini dilakukan di perairan Kronjo hingga perairan Mauk. Kondisi cuaca dan gelombang laut yang mencapai 2 meter membuat pembongkaran pagar laut tidak maksimal. Pasalnya, kapal nelayan yang digunakan untuk melakukan proses pembongkaran terombang-ambing di tengah laut sehingga menyulitkan petugas saat mencabut pagar bambu. Kondisi gelombang laut yang cukup ekstrim membuat proses pembongkaran ditunda lantaran khawatir dengan keselamatan petugas dan nelayan yang melakukan pembongkaran. Untuk hari ini, di hari ke-7 ini, kendala saat ini yang kita hadapi adalah masalah cuaca. Kalau dari kemarin, dari hari pertama sampai dengan hari ke-6 kita bisa maksimal melaksanakan pencabutan pagar laut, tapi untuk hari ini kendala cuaca cukup mengganggu pekerjaan sehingga untuk hasil tidak maksimal. Biasanya kita bisa mendapatkan 500 sampai 1 km dalam sekali pencabutan dalam satu hari, tapi untuk hari ini karena ketinggian gelombang 1,5 sampai 2 meter, pencabutan pagar bambu tidak bisa maksimal dan hanya beberapa kapal nelayan saja dibantu dengan dari unsur Lanal dan unsur dari Ditpol Air yang bisa melaksanakan kegiatan, dan itu pun tidak dapat berlangsung dalam waktu lama dikarenakan kondisi cuaca. Diketahui, TNI Angkatan Laut bersama nelayan hingga hari ke-6 sudah berhasil membongkar pagar laut sepanjang 18,7 km. Pagar laut yang sebelumnya membentang 30,16 km kini hanya tinggal tersisa 11,46 km. Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani, iNews melaporkan.
Sementara itu, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono melalui staf khususnya Herzaki Mahendra menyebut ada dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan sertifikat pagar laut di Tangerang. Menko AHY mendorong agar dilakukan investigasi dan hasilnya disampaikan kepada publik. Melihat perkembangannya, ada dugaan penyalahgunaan wewenang di tingkat kantah maupun kerja juru ukur terkait soal terbitnya SHM dan SHGBIT. Jadi perlu diteliti lebih lanjut mengapa pemerintah daerah juga bisa mengeluarkan PKKPR, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dan RTRW, rencana tata ruang wilayah, padahal fisiknya adalah laut. RTRW Provinsi Banten dan PKKPR dari Bupati Tangerang ini konon dijadikan rujukan oleh Kepala Kantah sebagai dasar diterbitkannya SHM atau SHGB. Terkait dengan dugaan penyalahgunaan wewenang itu, Menko AHY telah mendorong agar dilakukan investigasi dan hasilnya disampaikan kepada publik. Beliau sudah menerima laporan bahwa hal ini sedang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN. Oleh karena itu, mari kita percayakan kepada Menteri ATR, Kepala BPN untuk dapat menyelesaikan masalah ini secara tuntas. Setelah itu agar disampaikan kepada publik hasilnya. Menko AHY mendukung penuh Kementerian ATR BPN dalam hal ini. Jika dugaan penyalahgunaan wewenang itu memang betul terbukti, maka hal ini harus diproses secara hukum lebih lanjut. Kembali di Ayu semalam, pemirsa, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tengah berkunjung ke Belanda. Kunjungannya ke Belanda untuk bertemu dengan staf pelatih dan sejumlah pemain timnas keturunan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru-baru ini bertemu staf pelatih timnas Patrick Kluivert, Alec Pastor, Benny Lanzat, dan Gerald Vandenberg. Pertemuan dilakukan guna membahas persiapan skuad Garuda jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain bertemu dengan sejumlah staf pelatih, Erick Thohir juga bertemu sejumlah pemain timnas yang berkarir di Liga Belanda. Sejumlah pemain yang ditemui antara lain Tom Hey, Maes Hilgers, Kelvin Verdonk, Ragnar Oratmangun, Eliano Renders, dan Sandy Walsh. Pertemuan dilakukan untuk mendengarkan masukan dan berdiskusi terkait timnas jelang pertandingan melawan Australia dan Bahrain pada bulan Maret mendatang.